kawan, selamat bertemu kembali dengan saya dari channel Surya Miranto. Kawan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali saya akan membahas mengenai printer Canon IP2770. Nah, pokok pembahasan kita ini sudah saya bikinkan untuk mappingnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita akan membahas mengenai printer Canon IP2770. Ini di sini pembahasan kita mulai nanti ini dari yang awal ya, mengenai harga printer Canon. Nah, sekarang kebetulan tahun 2023, kebetulan sekarang juga bulan November tanggal 26. Jadi video ini saya buat tanggal 26 November. Nah, kita akan membahas berapa harga printer untuk merek Canon IP2770 terbaru. Kemudian pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai apakah printer Canon IP2770 bisa fotokopi. Pembahasan berikutnya mengenai langkah-langkah mengisi tinta printernya bagaimana. Bagi yang belum paham, silahkan Anda menyimaknya. Saya menjelaskan secara umum ya, walaupun nanti yang bagian lebih detailnya ada di video-video saya. Anda mungkin nanti bisa mencari untuk yang lebih detailnya. Kemudian printer Canon IP2770 menggunakan tinta apa? Ini ya, printer Canon IP2770 menggunakan tinta apa? Kita akan bahas ini. Kemudian kenapa printer Canon IP2770 lampu oranye berkedip 5 kali? Ini kenapa? Kita juga akan bahas secara umum supaya Anda tentunya bisa lebih paham. Kemudian penjelasan singkat mengenai printer Canon IP2770 lampu berkedip dan tidak bisa ngeprint ya. Kita juga akan bahas ini. Kemudian nah, untuk terakhir nanti kita akan bahas Canon IP2770 itu bisa apa saja ya. Kemudian ukuran kertas yang yang bisa untuk disupport oleh printer Canon IP2770 itu ukuran kertasnya apa saja. Nah, jadi kita nanti akan membahas ini semua. Ini ya, ini semua ya. Semoga apa yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kalau nanti misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan diberikan komentar pada video saya ini. Semoga ada manfaatnya dan kita akan menginjak ke pokok pembahasannya. Nah, kita akan ini ya, akan menginjak ke tahap yang paling awal dulu mengenai harga dulu. Harga printer Canon IP2770 yang terbaru. Kita akan lihat. Nah, ini di sini. Ini saya bukakan harga terbaru ya. Kita ambil dari Tokopedia. Harga terbaru printer Canon IP2770. Nah, ini kawan, info yang bisa saya bagikan mengenai printer Canon IP2770 di harga berapa. Nah, di sini kita melihat di bagian official store di sini ya, official store. Coba kita buka salah satu ini. Dia menjual Canon IP2770 plus cartridge original. Coba kita buka. Di sini memang tertera 630 ya. Di sini 630. Tetapi ini kalau diklik harganya biasanya tidak segini. Coba kita cek ini.
IP2770. Lah ini harga printer TS207, harganya segini ya. Nah, kita buka yang IP2770. Nah, printernya di official store-nya dibuka harga 785, jadi sekitar segini ya, kurang lebihnya adalah segini. Kalau ada yang menjual harga jauh di bawah ini, berarti kemungkinan itu bukan printer baru. Di sini ya, silakan sesuai dengan varian harga fitur berbeda-beda. Untuk IP2770 print only, cartridge 810PG 810 dan CL811 ya. Jadi print dan cartridge-nya dijual dengan harga 785. Kita coba cek salah satu web lagi, salah satu toko lagi. Nah, ini coba kita cek yang bagian ini. Ini kita cek coba bagian sini. Canon printer Pixma IP2770 print only, IP2770 inkjet. Nah, ini dia jual seharga 763. Jadi ringnya kurang lebih sama ya. Jadi fix bahwa harga printer ini antara 700 sampai 800-an. Nah, untuk harga sekitar segitu. Ini pembahasan mengenai harga ya. Ini berarti kita sudah bahas mengenai harganya. Nah, sekarang kita menginjak ke apakah printer Canon IP2770 bisa fotokopi. Nah, baik, saya akan jelaskan mengenai printer Canon IP2770 apakah bisa dibuat fotokopi. Nah, perlu diketahui bahwa printer Canon IP2770 itu tidak bisa digunakan untuk fotokopi. Dia hanya print only ya. Tidak seperti seri MP. Kalau seri MP, seri MG itu bisa digunakan untuk print, fotokopi dan scan ya. Seri MG 2570, seri MP 287, kemudian MP237, 238 itu bisa print, scan, dan copy. Nah, ini pertanyaan ini, apakah printer Canon IP2770 bisa fotokopi? Nah, ini jawabnya adalah tidak, dia hanya print only. Kemudian mengenai langkah-langkah untuk mengisi tinta printer Canon IP2770. Nah, langkahnya bagaimana? Kita akan melihat langkah-langkah cara untuk mengisi printer Canon IP2770. Nah, tentunya Anda harus tahu dulu ini namanya cartridge-nya ya. Cartridge untuk yang dipakai printer Canon IP2770 adalah cartridge black. Ini cartridge blacknya, kemudian ini cartridge warna. Cartridge black kodenya adalah 810, kemudian cartridge color kodenya adalah 811. Nah, untuk cara pengisiannya nanti dilubangi ya di bagian ini. Nah, ini tak tunjukkan titiknya, tempat untuk melubangi. Nah, di sini. Nah, ini kawan ya. Untuk cara mengisi printer Canon IP2770 untuk mengisi cartridge-nya,
di sini titik ini tempatnya di sini ya. Ini bisa dilubangi dengan menggunakan bor tangan kecil atau dengan jarum yang dipanasi dulu, atau jarum diputar-putar sampai nanti dia lubang sini ya. Kalau Anda sudah hafal, Anda tidak perlu melepas stikernya ini, langsung dilubangi bisa. Tetapi kalau belum tahu titiknya, silahkan dilepas stikernya. Bagian bawah sisi kiri di sini, ini tempat untuk warna cyan. Cyan itu kebiruan ya. Kemudian yang di tengah di sini ini untuk warna magenta. Magenta itu cenderung kemerah-merahan, magenta. Nah, di sini untuk yellow itu warna kuning. Tempatnya di sini nih ya, pas titiknya ini. Di sini lubangnya. Anda bisa membuat lubang di sini. Nah, volumenya berapa? Volume biasanya saya mengisikan kurang lebih antara 3,5 sampai 4 cc per warna. Untuk yang color, serinya apa? 811 ya. Masing-masing per warna disuntik antara 3,5 sampai 4 cc. Kemudian yang hitam ini juga sama, titiknya pas di sini yang dikasih tanda bulat hitam ini ya, di sini. Ini bisa dilubangi daerah sini, karena ini tempat lubang udara yang paling kecil untuk untuk lubang jalur udara cartridge ini, sehingga ini bisa dilubangi. Anda bisa menggunakan jarum atau bor tangan. Intinya ujungnya itu kalau bisa ngelubanginya jangan terlalu besar. Jadi di bawah 3,5 mili, bisa 2 mili, bisa 1,5 mili, atau bisa 3,5 atau 3,6 mili diameter mata bornya, supaya tidak terlalu besar. Di sini, nah volumenya berapa? Volumenya adalah 8 cc. Anda bisa menyuntikkan 8 atau dikurang sedikit tidak apa-apa. Intinya menyuntikkan tinta jangan terlalu banyak. Jadi harus tahu volume standarnya yang disarankan untuk cartridge yang akan diisi tintanya. Nah, ini mengenai cara mengisikan tintanya ya. Kita menjelaskan cara umum. Untuk lebih detailnya nanti Anda bisa ngeceknya. Sudah banyak yang sharing, saya sendiri juga sudah sharing. Nanti Anda bisa melihat-lihat di video saya. Nah, sekarang ini sudah, kemudian langkah-langkah mengisi tinta printernya sudah. Ini kita cawang. Kemudian ini menginjak ke tahapan yang berikutnya. Penjelasan dari saya adalah printer Canon IP2770 menggunakan tinta apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa printer ini menggunakan cartridge-nya adalah 810 dan 811. Ini PG 810 dan 811 ini CL 811 untuk color. Ini cartridge-nya menggunakan cartridge tipe ini. Kemudian cartridge-nya, kemampuan cartridge ini bisa mencetak sampai berapa Pak? Ini cartridge tipe ini kalau habis kemudian diisi lagi, printer ini cartridge ini kemampuannya adalah kurang lebih antara 5.000, 6.000, 7.000-an ya. Itu sudah maksimal. Kalau sudah mencapai lembar ke 5.000, 6.000 atau 7.000-an, biasanya cartridge pasti minta ganti. Makanya Anda harus ada budgeting untuk membeli cartridge ini. Kalau menggunakan IP2770, Anda harus menyediakan budget untuk pembelian cartridge, karena cartridge ini tidak bisa dipakai untuk selama-lamanya. Jadi ada batasan ambang cetak, karena nozzle itu ada batas kemampuannya. Kalau sudah tercapai batasnya, ya hasil cetaknya nggak akan bagus.
taruhlah kalau misalkan Anda 6.000 lembar, berarti 6.000 sekitar 10 rem sampai 12 rem ya. 6.000 berarti 12 rem. Untuk mencapai di angka 12 rem ini sudah sangat bagus ya untuk satu pasang cartridge ini. Kalau printer itu seringkali dipakai ngeprint hitam, biasanya nanti cartridge hitamnya ini yang akan kalah. Kalau sering kali ngeprint warna, berarti cartridge-nya warna yang akan kalah. Intinya seperti itu. Dan sekali suntik biasanya ya, sekali suntik itu kemampuannya berapa Pak? Itu kemampuannya antara 150 sampai 200-an lembar. Kalau sudah Anda habis menyuntik, berarti nanti setelah kira-kira itu ring antara 150 sampai 200 lembar, berarti Anda harus menyuntik lagi, harus mengisi kembali. Itu mengenai cartridge dari printer Canon IP2770 kemampuannya ya. Nah sekarang kita bicara budget yang berapa sih Pak harganya. Nah kita buka di sini mengenai harga dari cartridge 810 811. Ini saya bukakan harga terbaru per hari ini, yaitu tanggal 26 November tahun 2023. Ini saya pilih yang official store ya, official store. Jadi untuk memberikan kepastian mengenai keasliannya. Nah, harganya berapa? Di sini tertera di sini ya, paket cartridge Canon PG810 Black dan CL811 Color. Dia menjualnya harga 491.500. Jadi harganya cukup tinggi ya. Kalau ada toko yang menjual di bawah ini satu setnya, berarti Anda layak untuk mempertanyakan ini keasliannya 100% asli ataukah tidak. Nah, coba kita melihat lagi. Nah, ini di sini kita melihat di sini ada juga ya cartridge tinta Canon 810, 811, 745S, 746. Nah, di sini tertulis 105.000. Nah, ini bukan menjadi acuan, kita harus mengecek harganya. Diklik dulu. Nah, di bagian dalam dia akan memberikan informasi harga detailnya. Karena dia menjual beberapa fitur, beberapa jenis dijadikan satu. Nah, coba kita melihat ini di PG811 Black. Dia menjual harga berapa? Nah, ketahuan kan? Harganya berapa? Harganya adalah 212. Nah, ini kemungkinan 100% ori. Ya, PG810 Black harganya 212. Kalau Anda mendapatkan harga di bawah ini jauh sekali, taruhlah cuman 100.000, saya jamin bahwa itu bukan cartridge ori ya. Ataupun ada orang yang biasanya menggunakan itu, dia sudah terlanjur beli kemudian dijual murah. Nah, mungkin seperti itu bisa, dan kemungkinan itu pun juga sudah expired ya. Bahwa intinya official store itu menjual kurang lebihnya segini, 212. Ini kalau sampai ke toko nanti biasanya harganya bisa lebih tinggi daripada ini. Nah, coba sekarang yang 811 nih, harga cartridge Canon 811 itu harganya adalah 279. Ringnya kurang lebih adalah segini. Ini kalau di bawahnya juga tidak terlalu jauh, selisihnya tidak terlalu banyak. Demikian juga kalau di atasnya juga tidak akan terlalu banyak. Ini harga cartridge-nya. Jadi Anda harus menyiapkan budgeting sekitar segitu tadi ya paketannya.
400 lebih, mendekati 500.000. Jadi bisa dibayangkan harga cartridge-nya satu set cukup mahal. Dan ini kalau Anda menggunakan printer ini, itu kalau sudah mencapai ambang batas cetaknya, misalkan sudah mendekati 5.000 6.000 lembar, kawan-kawan harus ini ya, harus menyediakan budgeting dana untuk membeli cartridge yang baru, karena bisa dipastikan cartridge itu kok sudah tidak akan sempurna untuk hasil cetak nozzle-nya. Oke, ini sudah mengenai printer Canon IP2770 menggunakan tinta apa. Ini sudah kita cawang. Nah, sekarang ini kenapa printer Canon IP2770 lampu oranye berkedip 5 kali? Oke, kita akan bahas ini. Nah, di sini lampu berkedip 5 kali, biasanya di layar akan muncul tulisan seperti ini ya. Saya zoom. The following ink cartridge cannot be recognized. Bisa jadi cartridge colornya, bisa jadi cartridge blacknya, ataukah dua-duanya. Nah, kalau muncul pesan seperti ini, jadi dia berkedip 5 kali, problem bisa dipastikan adalah kemungkinan dari cartridge-nya, ini yang rusak. Yang rusak bagian mana? Ini bagian konektornya. Jadi konektor di sini kemungkinan rusak. Ini bisa dibersihkan terus coba dipasang ulang. Kalau bersihkan dipasang ulang tetap tidak bisa, dicoba lagi di bagian ini. Nah, di bagian ini, di bagian dalamnya. Nah, di sini di sela-selanya ini. Bentar. Nah, di sela-sela di bagian tengah sini ada konektornya ya. Ya, konektor yang menghubungkan antara cartridge dan rumahnya ini harus normal. Kalau tidak normal, akhirnya muncul berkedip 5 kali. Kalau konektornya cartridge sudah dibersihkan, Anda masih tetap belum bisa, berarti dicoba dibersihkan bagian sini. Nah, ini namanya cartridge unitnya. Ini yang nempel di printer. Di sini juga ada konektor lah ini. Ini Anda harus membersihkan juga bagian yang ini. Kalau misalkan cartridge sudah dibersihkan, konektor sudah dibersihkan, masih tetap belum bisa, berarti Anda kemungkinan besar 80-90% harus mencoba untuk membelikan cartridge yang baru. Atau kalau ada cartridge lama yang dia belum konslet chipnya, Anda bisa untuk mencoba mengganti terlebih dahulu dengan cartridge yang masih normal. Nah, ini ya. Ini untuk detektornya di sini. Ini yang mendeteksi cartridge terhubung ke printernya. Oke. Nah, itu seputar error berkedip 5 kali. Ini kadang-kadang memang terjadi seperti itu, dan kebanyakan problem adalah dari konektor cartridge ini. Kalau sudah dibersihkan tetap tidak bisa, Anda coba memotong plastik, nanti dimasukkan ke sela-selanya ini di sini. Ya. Di video saya sudah membahas lumayan detail, lumayan komplit, Anda bisa mencarinya. Kemudian ini untuk error yang berkedip 5 kali sudah. Nah, saya akan menginjak ke pembahasan yang berikutnya. Ini sudah ya, kita cawang. Nah, sekarang ini penjelasan singkat mengenai Canon IP2770 lampu berkedip dan tidak bisa print. Nah, tadi sudah saya bukakan ya, ini di sini. Kita tunggu sebentar. Nah,
Ini sudah ada ya. Kita membaca dari website namanya iframelaptop.com. Nah, di sini membahas tentang printer Canon IP2770 lampu kuningnya berkedip. Nah, di sini dia menjelaskan, ini cukup jelas ya, dan saya rasa penjelasannya ini valid. Ini saya juga juga beranggapan seperti ini, pemahaman saya juga seperti ini ya. Nah, di sini dijelaskan lampu kuning berkedip 3 kali. Ini ada kertas atau benda lain yang nyangkut di dalam mesin printer, atau biasanya kalau sudah dimodif itu selangnya nyangkut, jadi carriage unit tidak bisa bergerak ke kanan ke kiri. Ini menyebabkan lampunya itu berkedip sebanyak 3 kali. Kemudian apabila lampu itu berkedip 4 kali, printer telah mencapai batas pencetakan. Ini ya. Kalau berkedipnya 5 kali, masalah pada cartridge printer. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Anda bisa mencoba untuk membelikan cartridge yang baru. Nah, kemudian kalau berkedipnya 7 kali, ini was the inkpad full, artinya limbah pembuangannya sudah penuh ambang batasnya. Jadi minta dilakukan reset inkpadnya. Nah, ini Anda bisa baca di sini ya. Oke ya kawan ya, terkait dengan penjelasan mengenai lampu berkedipnya, saya rasa sudah cukup jelas. Ini bisa dibaca-baca. Kemudian ke penjelasan yang berikutnya saya coba. Nah, ini sudah penjelasan singkatnya sudah. Nah, sekarang ini Canon IP2770 itu bisa apa saja ya. Yang jelas dia hanya bisa print saja, print only, jadi tidak bisa melakukan scan dan tidak bisa melakukan fotokopi. Kemudian supporting kertas ini sampai ukuran berapa. Nah, ini saya tunjukkan dari websitenya langsung dari Canon. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda mengenai kecepatan ya, pengukuran kecepatan cetak, resolusi, ukuran tetesan, jumlah nozzle. Nah, ini ukuran kertas di sini. Ini ya, ukuran media yang dapat diterapkan pada printer Canon IP2770. Dia support kertas mulai dari A4, letter, legal, A5, B5, amplop, kemudian ukuran pas foto 4R 4 kali 6 inci, kemudian 5 kali 7 inci, 8 kali 10 inci. Dan printer ini bisa borderless ya, jadi mau ngeprint tidak memakai tepian bisa. Support untuk kertas 4 kali 6 inci dan 8 kali 10 inci atau A4, bisa borderless ya, lumayan bagus. Kemudian Anda bisa menggunakan kertas biasa, plain paper, kertas HVS ya. Saya menyarankan yang 70 atau 80 gram supaya tidak mudah ketekuk ya, dan hasilnya bisa bagus. Terus kemudian nah, oke, mungkin penjelasan saya cukup bisa dimengerti ya kawan ya, mengenai printer Canon IP2770. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli dan kebetulan di rumah, saya belum punya printer kak, saya mau membeli printer dan saya mau mencoba membeli printer Canon 2770 IP, itu seperti apa sih. Nah, ini silakan Anda menyimak video dari saya. Oke kawan ya, terima kasih
sudah menonton video dari saya mengenai printer Canon IP2770. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kita pada video saya yang berikutnya. Terima kasih kawan.